Bab 121. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Sepertinya batu roh yang telah kuolah hingga ke tingkat roh bela diri sudah cukup, bahkan masih ada yang berlebih. Itu sangat bagus. Namun, aku harus berlatih jurus sihir 9 putaran. Sepertinya selain batu roh kelas menengah yang tersisa, semua batu roh lainnya harus membeli bahan, sehingga transformasi pertama jurus sihir 9 putaran dapat dicapai secepatnya. Liu Yu, yang masih bersemangat, merasa gelisah memikirkan penghematan besar yang dibutuhkannya untuk jurus sihir 9 putarannya. Ngomong, Yi Suihan dan Zhou Lan sebelumnya bisa mendekati diri mereka sendiri dalam diam. Itu pasti cara yang cerdas untuk mengumpulkan napas. Aku tidak tahu apakah mereka ada di dalam cincin penyimpanan ini. Memikirkan hal ini, Liu Yu tidak sabar untuk menemukannya. Ketemu, mata Liu Yu berbinar. Setelah membacanya, mata Liu Yu berbinar saat melihatnya. Itu memang seni menahan napas, dan itu juga seni menahan napas yang sangat bagus. Akan tetapi, dari pengenalan keterampilan ini, itu hanya aplikasi tambahan dari keterampilan itu. Hal terpenting dari keterampilan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, membuat kesadaran spiritual Anda menjadi sangat kuat, dan bahkan membuat diri Anda menjadi sangat kuat. Ketika kesadaran spiritual seseorang belum mencapai tingkat wuzun, tubuh dapat dipadatkan. Sayang sekali, jika saja ada cara untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Liu Yu memikirkannya dengan sedikit kasihan, dan kemudian dia tercengang, itu adalah ciptaan yang hebat yang bisa saya dapatkan. Terlebih lagi, semakin kuat keterampilan melawan surga, semakin tinggi persyaratannya, semakin sedikit Anda dapat mempraktikkannya. Kemudian Liu Yu mulai berlatih. Ada 3 tingkat dalam seni menahan napas ini. Tingkat pertama adalah menahan napas dari pencapaian seseorang. Tingkat kedua adalah mengendalikan napas dari rambut dan bau badan seseorang. Tingkat ketiga adalah mengubah napas seseorang sendiri. Hanya ketika lebih tinggi dari 2 tingkat dapat ditemukan. Zhou Lan dan Yi Suihan jelas-jelas berada di tingkat pertama, menyatukan napas kultivasi mereka sendiri, dan kesadaran spiritual mereka tidak terbuka, sehingga mereka dapat ditemukan oleh Liu Yu ketika mereka berada sekitar 10 meter di dekat Liu Yu. Setelah bekerja keras selama sehari, Liu Yu berhasil mencapai tingkat kultivasi pertama. Setelah prestasinya sendiri terkendali, dia juga siap untuk melanjutkan perjalanannya ke Guiyuanzong. Saat dia semakin dekat dengan Sekte Guiyuan, Liu Yu tidak melihat seorang pun murid Sekte Guiyuan. Liu Yu dapat merasakan bahwa seluruh Sekte Guiyuan berada dalam suasana yang bermartabat. Perasaan tertekan ini membuat Liu Yu sangat tidak nyaman. Apakah dia pergi ke tempat yang salah? Tak lama kemudian, Liu Yu dihentikan di gerbang sekte. Penjaga itu adalah murid dari gerbang dalam. Penjaga itu sangat ketat. Dia berkata kepadanya, "Berhenti. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat kewaspadaannya, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Saya adalah murid sekte Liu Yun." Tentu saja, saya adalah murid sekte Guiyuan sebelumnya. Namaku Liu Yu. Murid dalam itu tiba-tiba berseru, nama Liu Yu hampir menjadi legenda di Guiyuanzong. Namanya naik daun di akhir zaman, tetapi dapat bersaing dengan Lin Yifan, seorang pria surgawi. Ketika Liu Yu melakukan yang terbaik, dia hanya seorang murid luar. Dia hanya melihat Liu Yu menunjukkan kekuatannya di atas ring dari kejauhan. Sekarang, ternyata dia sangat mirip dengan Liu Yu. Tiba-tiba, murid dalam itu ingin segera mengundang Liu Yu masuk. Namun, ketika dia memikirkan situasi Sekte Guiyuan, dia tidak bisa ceroboh. Pemimpinnya telah memberikan perintah kematian. Tidak peduli siapa yang keluar atau masuk Sekte Guiyuan, dia harus setuju. Dengan pandangan meminta maaf pada Liu Yu, murid dalam itu berkata, "Kakak seperguruan Liu, aku harus pergi ke klan dan melapor kepada Tuan. Saya harap Anda memaafkan saya." Liu Yu mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia tahu pasti ada alasan mengapa suasana di dalam Guiyuanzong begitu serius. Tak lama kemudian, murid dalam keluar, diikuti oleh Xiao Feng, kepala Sekte Guiyuan. Melihat bahwa Liu Yu benar-benar Liu Yu, kepala Sekte Guiyuan sangat gembira, dan kemudian dia kecewa. Karena hanya Liu Yu yang kembali, Lin Yifan dan Murong Sue tidak kembali bersama. Meskipun kecewa, tetapi kepala Sekte Guiyuan masih senang mengatakan, "Liu Yu, Anda dapat kembali ke sekte benar-benar hebat." Liu Yu mengangguk. Tentu saja,
dia dapat melihat bahwa kepala Sekte Guiyuan senang dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia juga berkata sambil tersenyum, Tuan Buruh khawatir. Ngomong-ngomong, mengapa Lin Yifan dan Murong Sue tidak kembali bersama Anda? Xiao Feng tidak tahan untuk bertanya sama sekali. Liu Yu menjawab, kakak dan adik perempuan sedang sibuk berlatih dan tidak punya waktu untuk kembali. Namun, saya yakin mereka akan segera datang ke sekte. Xiao Feng mengangguk dan kemudian berkata sambil tersenyum, baiklah, berlatih keras itu benar. Bagaimanapun, kekuatan dunia dihormati. Sejujurnya, ketika saya mendengar bahwa kalian bertiga masuk sekte Liu Yun, saya benar-benar terkejut. Liu Yu mengangguk, itu benar-benar sulit bagi Liu Yunzong, terutama bagi Gu Yuanzong. Jika bukan karena Liu Yu, yang lahir di Gu Yuanzong, saya khawatir tidak akan ada kemungkinan lain kecuali pemusnahan total pasukan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia memikirkan kewaspadaan seluruh keluarga Gu Yuanzong. Benar saja, setelah mendengarkan pertanyaan Liu Yu, wajah Xiao Feng berubah dan menjadi jelek. Kemudian dia berkata, semua ini karena kejahatan yang tersisa dari Bai Dumen dan Tian Xingzong. Oh, Liu Yu memiliki tebakan yang samar. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan tetua tertinggi Tian Xingzong dan Patriark Bai Dumen. Melihat ini, Xiao Feng berkata, Yi Suihan, Patriark Sekte Baidu, dan Zhou Lan, tetua Tian Xingmen, bersatu untuk mengatur murid-murid yang tersisa untuk bersembunyi di kegelapan. Begitu mereka menemukan kesempatan, mereka akan menyerang murid-murid kita dari Gu Yuanmen. Yang terpenting adalah mereka sangat licik. Jika beberapa murid kita keluar, kemungkinan besar mereka akan mati. Saat tetua tertinggi dan aku pergi untuk mencegat mereka, mereka langsung melarikan diri, membuat seluruh sekte Gu Yuan panik. Liu Yu dapat membayangkan ketidakberdayaan di hati Xiao Feng. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi, karena para pemimpin kedua sekte telah dihancurkan oleh mereka sendiri, dan sisanya tidak dapat diserahkan. Setelah memikirkannya, Liu Yu bertemu dengan tetua tertinggi Tian Xingzong dan Patriark Sekte Baidu dalam perjalanan kembali ke Yuanzong, dan mengatakan apa yang telah mereka selesaikan. Apa Xiao Feng menatap Liu Yu dengan wajah yang tidak percaya. Dia tampaknya membenarkan bahwa Liu Yu bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. Liu Yu mengangguk dengan berat, yang menegaskan bahwa apa yang dikatakannya benar. Sangat hebat untuk menyelesaikan keduanya. Yang lain hanya kehilangan jaring. Tidak perlu khawatir sama sekali. Xiao Feng sangat gembira. Tidak, saya ingin mengumumkannya segera. Selama periode ini, seluruh Gu Yuanzong sangat tertekan. Saya percaya bahwa setelah memberitahu Anda berita ini, semua orang akan menghargai Anda. Anda adalah pahlawan besar Gu Yuanzong. Sedikit tenang, tetapi Xiao Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak segera mengumumkan berita. Melihat ini, Liu Yu tidak banyak bicara, hanya tertawa, dan kemudian berkata, Tuan, saya tidak akan membahas masalah ini. Melihat Liu Yu tidak ingin pergi, Xiao Feng tidak perlu melakukannya. Saat ini, Liu Yu telah dianggap sebagai tokoh senior di tingkat Mahaguru Gu Yuanzong oleh Xiao Feng. Tentu saja, ia harus dihormati sebagaimana mestinya. Liu Yu diatur untuk beristirahat di aula, dan Xiao Feng tidak sabar untuk keluar. Sekitar 1 jam kemudian, Xiao Feng kembali dengan senyum di wajahnya, dan salah satunya adalah Hong Jin, sesepuh tertinggi tingkat roh bela diri. Tatapan Hong Jin pada Liu Yu agak rumit. Sebelumnya, ia tidak pernah berpikir bahwa Liu Yu dapat menyamainya dengan begitu cepat. Sampai jumpa. Meskipun kekuatan Hong Jin belum dipikirkan oleh Liu Yu tetap menghormati sesepuh yang berdedikasi pada sekte tersebut. Senyum muncul di wajahnya dan berkata, sama-sama. Sekarang kekuatanmu sudah mencapai level yang sama denganku. Jika kita satu generasi, kau bisa memanggilku saudara Hong Jin. Liu Yu mengangguk. Di dunia persilatan ini, kecuali mereka yang merupakan saudara dekat, memang benar senioritas tidak dibagi berdasarkan usia. Merah dan emas, panggil Liu Yu. Baiklah, saudara Liu Yu, sejujurnya, aku benar-benar terkejut kau bisa memecahkan masalah tetua tertinggi Tian Xingmen dan Patriark Sekte Baidu. Lagi pula, bahkan jika aku bergabung dengan tetua Ji, tetua dalam sekte Liu Yun, aku tidak bisa menangkap mereka. Kata tetua Jin, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Liu Yu tertawa dan tahu bahwa itu benar-benar sulit dipercaya. Saat ini,
dia mengeluarkan barang-barang yang dia dapatkan setelah membunuh tetua tertinggi Sekte Tianxing dan pemimpin Sekte Baidu, dan berkata, ini adalah barang-barang yang kudapat setelah membunuh mereka. Tidak ada gunanya bagiku. Berikan saja pada Zhongmen. Bagaimana bisa ada begitu banyak pil, dari yang berguna untuk para pendekar, hingga yang di bawah 5 tingkat seni bela diri. Jumlahnya bahkan lebih banyak daripada yang ada di tubuhku. Xiao Feng sedikit gemetar. Dia tahu apa arti pil-pil ini, yang berarti fondasi Sekte Guiyuan akan diperkuat, dan kekuatan Sekte Guiyuan akan meningkat pesat. Kali ini, Tetua Hongjin tidak lagi ragu, tetapi dia tidak dapat melihat kedalaman kultivasi Liu Yu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Liu Yu, tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Liu Yu tertegun, dan kemudian teringat bahwa seni menahan napasnya telah berhasil. Meskipun kultivasi Tetua Hongjin telah membuat terobosan dan mencapai tingkat ketiga dari roh bela diri, tidak mungkin untuk melihat kultivasinya sendiri. Saat ini, prestasi Liu Yu terungkap tanpa syarat. Puncak dari 8 master seni bela diri. Bagaimana mungkin, tetua dari Kaisar Emas Merah dan Xiao Feng, sang patriark, benar-benar tercengang dan sama sekali tidak percaya dalam hati mereka. Wajah tetua Emas Merah tiba-tiba menjadi serius dan bertanya, Liu Yu, kau tidak bercanda denganku, kan? Prestasimu hanya seni bela diri tingkat 8. Bagaimana kau bisa membunuh mereka dan bisa mundur dengan seluruh tubuh itu bagus? Liu Yu tidak berdaya, tetapi dia tetap menjelaskan, menurut akal sehat, aku tidak mungkin menjadi lawan mereka. Namun, yang mereka latih hanyalah keterampilan tingkat kuning, sedangkan milikku adalah keterampilan tingkat Xuan. Kualitas Zhen Yuan tidak jauh berbeda dengan para tetua Xingzong hari itu, yang secara virtual mempersempit jarak di antara kita. Ya, tetapi paling-paling itu hanya bisa menjamin bahwa kau akan bisa mundur. Mengenai membunuh mereka, seharusnya orang lain. Tetua Hongjin bertanya dengan ragu-ragu. Jelas, dia berpikir bahwa hampir mustahil bagi Liu Yu untuk membunuh tetua Taisang dari Tian Xingzong. Mengangguk, Liu Yu berkata, Saudara Hongjin, kau benar. Alasan mengapa aku bisa mengalahkan dan membunuh mereka adalah karena mereka ceroboh. Di sisi lain, aku mengerti arti pedang. Mereka berseru. Liu Yu juga menunjukkan sedikit aura pedang. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa Liu Yu memiliki aura yang istimewa. Bahkan jika itu bukan apa-apa, itu bisa dipatahkan. Tanpa perlu dipikirkan lagi, mereka tahu bahwa itu benar-benar aura pedang. Mereka juga percaya bahwa Liu Yu memiliki kemampuan untuk bertarung melampaui level. Itu benar-benar niat pedang. Muridku dapat mundur dari Tian Xingzong yang lebih tua dengan kultivasi master seni bela diri Jiupin. Aku pikir dia sangat berbakat. Aku tidak berharap untuk membandingkan denganmu, tetapi dia jauh di belakang. Kata Xiao Feng sambil mendesah di wajahnya. Dalam hatinya, dia merasa sedikit kecewa. Sulit untuk menghindari kenyataan bahwa murid-muridnya yang sombong telah dikalahkan oleh yang lain. Mendengar perkataan Xiao Feng, Liu Yu tergerak hatinya dan bertanya, kakak seperguruan Ning Yijian, apakah dia kembali ke klan leluhur? Kapan itu terjadi? Xiao Feng mengangguk dan berkata, Yijian kembali ke sekte setengah bulan yang lalu. Pada hari dia kembali ke sekte, dia disergap oleh tetua sekte Tianxing. Untungnya, Yijian berbakat dan dilatih oleh seorang pria kuat misterius. Yang dia latih adalah teknik pedang tingkat Xuan dan Kungfu. Selain itu, teknik pedang yang dia latih dapat memainkan sepenuhnya makna pedang yang terkandung dalam teknik pedang tingkat Xuan, sehingga dia dapat menguasainya sepenuhnya. Tetapi dia masih mengalami sedikit cedera. Setelah cederanya sembuh, dia pergi dan berencana untuk meminta bantuan gurunya. Liu Yu mengangguk. Dia mampu membuat kemajuan besar dalam prestasinya. Ning Yijian jelas berbakat. Dia menerobos guru seni bela diri untuk jangka waktu tertentu. Dia juga sedikit lebih awal dari dirinya sendiri. Menjadi seorang guru adalah hal yang normal. Liu Yu dan Liu Qing semakin optimis tentang Liu Yu. Namun, Liu Qing, seorang teman Liu Yu, yang memiliki roh bumi, lebih optimis tentang Liu Yu. Namun, Liu Qing, pemimpin senior sekte Liu Yun yang menjadikan Liu Qing sebagai muridnya, mengatakan bahwa Liu Qing memiliki harapan besar untuk menjadi Raja Wu. Teringat Liu Qing, tetua emas merah itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Liu Yu, apakah kau pernah melihat Liu Qing? Dia juga ada di sekte Liu Yun. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya,
Liu Yu berkata, aku sudah menanyakannya secara khusus, tetapi tidak ada berita tentang Liu Qing. Kurasa itu karena posisiku di Sekte Liu Yun tidak cukup tinggi, jadi aku tidak tahu. Yah, itu wajar saja. Orang yang mengangkat Liu Qing sebagai muridnya adalah tetua Tai Sang Wu Jun dari Sekte Liu Yun. Dia adalah salah satu pengambil keputusan sejati Sekte Liu Yun. Dia tidak ingin orang lain mengetahui urusan Liu Qing, tetapi itu mudah di Sekte Liu Yun. Meskipun ada beberapa penyesalan, emas merah tidak terlalu mengejutkan. Berada di posisi dan lingkaran yang berbeda adalah hal yang wajar, dan sulit untuk memiliki persimpangan. Liu Yu, karena kau telah kembali ke Sekte Guiyuan dan menunjukkan bakat yang begitu kuat, aku harap kau dapat tinggal di Sekte Guiyuan untuk sementara waktu. Di sini, ada kesempatan yang menunggumu, tetapi aku tidak tahu apakah kau bisa menahannya. Paman Hongjin, apakah kau ingin Liu Yu mencoba di sana? Xiao Feng tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya kepada tetua dari Kaisar Merah dan Emas. Hongjin mengangguk, tetapi Liu Yu benar-benar bingung. Melihat ekspresi bingung Liu Yu, Xiao Feng segera berkata kepada Liu Yu, kami memiliki aturan di Guiyuanzong, yaitu, semua murid Guiyuanzong yang berbakat dapat pergi ke sana dan mencoba. Peruntungan mereka, ketika dia kembali dengan pedang, dia telah mencobanya, tetapi berakhir dengan kegagalan. Awalnya, Liu Yu tidak tertarik. Bagaimanapun, Sekte Guiyuan ini hanyalah sekte kecil. Tidak ada yang bagus tentangnya. Namun, karena Ning Yijian tidak berhasil, Liu Yu tiba-tiba memiliki sedikit minat. Aku tidak tahu kapan aku bisa mencobanya. Terlebih lagi, apakah kau membutuhkan syarat? Liu Yu juga dengan cepat melihat, pada akhirnya adalah apa, biarkan Ning Yijian putra dewa yang sombong ini juga dikalahkan. Hongjin berkata, tidak ada persyaratan khusus. Jika ada persyaratan khusus, itu adalah di bawah usia 30 tahun, kultivasinya berada di bawah Wuling. Begitu usianya melebihi atau menjadi yang kuat, dia akan kehilangan kualifikasinya. Mengenai kata-katamu, aku sarankan kamu lebih baik pergi setelah pencapaianmu mencapai Master Seni Bela Diri tingkat 9. Dengan cara ini, aku harap kamu akan menjadi sedikit lebih besar. Master Seni Bela Diri tingkat 9. Liu Yu mengangguk dan membuat keputusan dalam hatinya. Kultivasinya telah mencapai puncak Master Seni Bela Diri tingkat 8, dan hanya selangkah lagi dari Master Seni Bela Diri tingkat 9. Dia bisa menerobosnya paling lama dalam 10,5 hari. Karena rasa ingin tahunya tentang tempat yang dikatakan oleh tetua Kaisar Merah dan Emas, Liu Yu tinggal di klan Guiyuan di bawah pengaturan Xiao Feng. Banyak murid, bahkan para tetua, yang mengetahui kediaman Liu Yu, tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin mengunjunginya. Awalnya, Liu Yu bersikap hangat, tetapi kemudian, Liu Yu menutup pintu untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Para murid dan tetua Guiyuan ini terlalu hangat. 5 hari kemudian, Liu Yu hampir tidak tidur. Dengan bantuan sejumlah besar batu roh, 108 titik akupuntur dan lubang Liu Yu akhirnya terbuka, dan kultivasinya pun meningkat, mencapai tingkat ke-9 ahli bela diri. Sudah waktunya untuk menemukan saudara Hongjin dan kepala keluarga. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang mereka katakan. Setelah memikirkannya, Liu Yu keluar dari rumah dan berjalan menuju aula. Melihat bahwa Liu Yuxiu telah mencapai tingkat ke-9 ahli bela diri, Xiao Feng tahu bahwa Liu Yu sudah siap. Ayo pergi, aku akan mengajakmu untuk mencobanya. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan itu, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu paman bela diri Hongjin. Aku yakin paman bela diri Hongjin akan segera datang. Kemudian Xiao Feng membawa Liu Yu keluar dari aula. Mengangguk, Liu Yu mengikutinya dengan cepat. Tak lama kemudian, dia sampai di sebuah tebing. Kelihatannya tidak ada yang istimewa dari tebing ini, tetapi pada saat berikutnya, Liu Yu tidak berpikir demikian. Xiao Feng tampak meraba-raba tebing itu. Tak lama kemudian, tebing itu perlahan terbelah, memperlihatkan gua di dalamnya. Masuklah. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi aku dapat memberitahumu bahwa rahasia itu terkait dengan pendiri Guiyuanzong. Konon, pendiri Guiyuanzong sangat populer di semua negara di benua Beiming. Jika kau bisa mendapatkan kesempatan, kau akan bisa melangkah lebih jauh. Xiao Feng tidak tahu banyak tentang itu. Bagaimanapun, dia diusir saat tiba di gerbang. Namun, situasinya terbatas pada aturan. Dia tidak bisa bertanya kepada murid lain yang masuk. Oleh karena itu,
dia sama sekali tidak yakin apakah ada yang mendapat kesempatan atau tidak. Mengangguk, Liu Yu langsung masuk ke dalam gua. Untuk semua yang ada di dalam gua, dia sudah lama penasaran. Yah, dunia ini memang kecil. Begitu memasuki gua, Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini berbeda dengan dunia nyata. Meskipun tebing di sini tampak sangat nyata, tetapi kurang dari titik ketangkasan itu, Liu Yu secara alami melihat perbedaannya. Sekilas, menyadari bahwa ini adalah dunia kecil, Liu Yu segera menjadi lebih serius dan memiliki dunia kecil. Apa yang disebut peluang itu pasti ada hubungannya dengan orang-orang kuat di atas Wuzong. Dalam hal ini, Liu Yu tidak dapat menganggapnya serius. Baru saja akan menyelesaikan bagian tebing ini, Liu Yu tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah disemprot oleh sesuatu, yang membuat Liu Yu sangat tidak nyaman. Untungnya, perasaan ini hanya sesaat. Ini seharusnya menjadi ujian usiamu. Liu Yu menebak secara diam-diam. Tanpa ragu, Liu Yu melanjutkan. Tiba-tiba, Liu Yu merasakan seluruh tubuhnya, dan hatinya tiba-tiba terkejut, tetapi dia tidak panik. Namun, saat berikutnya, Liu Yu benar-benar terkejut. Mengapa, yuan asli saya tidak dapat ditransfer sama sekali? Ada sedikit kepanikan di hati Liu Yu. Namun, segera, Liu Yu menjadi tenang. Karena ini adalah tempat untuk mencari peluang, seharusnya tidak ada bahaya. Jika benar-benar berbahaya, bagaimana mungkin Xiao Feng, sebagai patriark, tidak tahu dan tidak mengatakannya? Kekuatan daging masih ada, dan kita dapat sepenuhnya memanggil kekuatan fisik saya. Liu Yu sedikit terkejut. Kekuatan fisiknya juga kuat, bahkan jika benar-benar dalam bahaya, itu tidak sepenuhnya tidak berdaya. Itu adalah berkah, bukan bencana, tetapi bencana. Karena dia telah datang ke sini, tidak ada alasan untuk menyerah di tengah jalan. Liu Yu terus bergerak maju. Yah, aku merasa tubuhku terjepit, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Apakah ini ujian untukku, dan ujiannya adalah tubuhku? Liu Yu memiliki tebakan yang samar. Ya, karena ada kesempatan di sini, bagaimana kita bisa mendapatkannya begitu saja? Pasti ada ujian untuk mendapatkan kesempatan itu. Dalam hati semakin yakin dengan tebakannya sendiri, Liu Yu juga benar-benar yakin, setidaknya, seharusnya tidak ada bahaya dalam hidup di sini. Saat dia terus bergerak maju, Liu Yu merasakan tekanan yang semakin kuat, yang membuatnya kesulitan. Namun, ini juga bagus, Liu Yu melakukan operasi gila dengan 9 putaran sihir, tubuh yang berperan dalam tekanan ini juga menjadi semakin kuat. Tekanan ini benar-benar tidak normal. Tidak heran Ning Yijian tidak berhasil menembusnya. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki bakat yang bagus, tubuh fisiknya terlalu buruk. Setelah hampir sehari, Liu Yu akhirnya keluar dari area di mana tekanan itu ada. Dia tidak bisa tidak senang karena tubuhnya cukup kuat. Kalau tidak, dia akan tersingkir di level pertama seperti Ning Yijian. Aku tidak tahu apa level kedua. Liu Yu berpikir, diam-diam menjadi lebih berhati-hati. Setelah hanya berjalan 10 zang, wajah Liu Yu berubah. Liu Yu hanya merasa jiwanya ditekan, yang seperti penindasan dari yang superior terhadap yang inferior. Liu Yu merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Denyut dari kedalaman jiwanya seperti ini lebih mengerikan daripada rasa sakit di tubuhnya. Liu Yu tidak ragu bahwa jika kekuatan untuk menekan jiwanya lebih kuat, dia tidak akan menghancurkan jiwanya dan menjadi orang bodoh. Liu Yu sangat beruntung. Jiwanya lebih kuat dari orang biasa. Ketika dia menjalankan misi, dia menyerap jejak jiwa orang yang kuat dan membuat jiwanya jauh lebih kuat dari rekan-rekannya. Kalau tidak, dia akan mati dan tak bernyawa. Kekuatan misterius dalam sebatang dupa ini, perlahan menghilang, Liu Yu juga benar-benar lega. Namun, apakah Anda ingin melanjutkan jalan di depan? Liu Yu menjadi ragu-ragu. Ketika Liu Yu ragu-ragu, pemandangan tiba-tiba berubah. Liu Yu menemukan bahwa dia tidak tahu kapan harus datang ke aula, dan ada seorang pria paruh baya yang duduk di aula. Namun, penglihatan Liu Yu telah berubah. Sekilas, dia bisa melihat bahwa itu hanya seberkas hantu. Namun, Liu Yu tidak berani bersantai sama sekali. Bagaimanapun, itu ada di dunia kecil pihak lain. Bahkan jika pihak lain hanyalah seberkas jiwa yang tersisa dan tidak memiliki jejak kekuatan, tetapi pihak lain memiliki dunia kecil sebagai pendukung, dan dia tidak ada bandingannya. Bukti terbaik adalah bahwa dia dipindahkan ke aula utama tanpa menyadarinya. Anak kecil Liu Yu, aku akan menemuimu.
Liu Yu berdoa kepada orang setengah baya itu. Meskipun orang setengah baya hanyalah seberkas hantu, tetapi seperti orang normal, dia menyentuh dagunya dan berkata, "Kamu sangat baik. Kamu dapat lulus ujianku, yang membuatku sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini adalah ujian penindasan jiwa. Karena seberkas hantu ini sangat lemah, aku tidak dapat mengendalikannya lagi. Aku harus menjaga kekuatan maksimum sepanjang waktu." Ya, mulut Liu Yu Cui melengkung. Jika bukan karena keberuntungannya, tubuh dan jiwanya jauh melampaui level yang sama. Saya khawatir 10 murid Sekte Guiyuan yang datang ke sini sudah mati atau hidup. Meskipun dalam hati beberapa tidak nyaman, tetapi Liu Yu masih tidak mengatakan apa-apa, terus menunggu pria parubaya di bawah. Benar saja, pria parubaya itu melanjutkan, "Saya hantu yang ditinggalkan di sini oleh Master Bajian, untuk menemukan penerus." Pendekar pedang. Hati Liu Yu benar-benar terkejut, seluruh dunia bawah utara, nama Master Pedang, tetapi tidak ada yang tahu. 800 tahun yang lalu, dia berjalan di seluruh tanah Beiming hanya dengan satu pedang dan satu orang. Tidak ada musuh, sungguh pengganggu. Sekarang, kesempatanku adalah menjadi pewaris legenda dunia bawah utara. Tiba-tiba, Liu Yu teringat sesuatu dan bertanya, "Pewaris, apakah Anda sudah melakukannya, Tuan?" "Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya masih hidup, hanya saja terlalu jauh untuk mengetahui apa yang sedang terjadi," katanya. "Terlalu jauh." Liu Yu tertegun, menganggukkan kepalanya. Hantu ahli pedang berkata dengan bangga, "Terlalu membosankan bagi tubuh saya untuk bertarung di seluruh negeri Beiming dan tidak ada saingan. Saat itu, saya mendengar bahwa kita bukanlah negeri yang sebenarnya, tetapi sebuah pulau yang sangat besar. Dibandingkan dengan negeri Shenzhou yang sebenarnya, itu terlalu kecil. Apakah Anda pergi ke daratan Tiongkok?" Liu Yu memiliki sebagian ingatan tentang jiwa Wu Zun. Dia tahu banyak tentang itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Hatiku lebih tinggi dari langit. Bagaimana mungkin aku rela terjebak di sudut kecil ini? Karena itu, aku tidak ragu untuk pergi ke daratan Tiongkok. Namun, tidak ada satupun orang yang pergi dari dunia bawah utara dan pergi ke daratan Tiongkok yang pernah kembali. Ketika aku pergi, aku masih tidak yakin tentang hidup dan matiku. Aku tidak ingin kehilangan apa yang telah kupelajari dalam hidupku dan merusak warisan, jadi aku memulainya sendiri." Sebuah sekte kecil telah meninggalkan warisannya sendiri, menunggu orang-orang yang ditakdirkan. Liu Yu berpikir bahwa ujian yang kau tinggalkan begitu sulit, tidak heran bahkan para roh begitu lemah sehingga mereka tidak dapat menemukan pewaris yang cocok. Liu Yu tampaknya tahu apa yang dipikirkan Liu Yu. Pria parubaya itu berkata, "Jika aku seorang ahli pedang, aku akan bertarung di seluruh negeri Beiming. Tentu saja, aku harus berhati-hati dalam menerima siswa. Jika tidak, aku lebih suka tidak, dan membiarkan pengetahuanku tenggelam dalam debu sejarah." Pada saat yang sama, Liu Yu menjadi sangat antusias dengan warisan dari Pak Jianzun. Dia berkata dengan hormat, "Tolong berikan warisan itu kepada generasi muda." Pria parubaya itu tersenyum, berkata, "Yakinlah, karena kamu telah lulus ujianku, aku dengan sendirinya akan meneruskannya kepadamu." Pria parubaya itu berkata, sambil menghadap Liu Yu di udara, tiba-tiba muncul roh kesadaran di benak Liu Yu. Namun, roh setengah baya itu menjadi semakin lemah dan semakin ilusif. Sepertinya embusan angin dapat meniupnya. Setelah menyerap informasi ini, Liu Yu sangat gembira. Dengan keterampilan ini, dia pasti bisa melangkah lebih jauh. Di alam yang sama, tidak akan ada saingan. Di masa lalu, dia memiliki tubuh yang kuat dan keterampilan bela diri yang sangat baik, tetapi kekuatan Ki sejati terlalu lemah karena kultivasi keterampilan yang buruk, yang merupakan papan pendek. Namun sekarang selama papan pendek ini diperbaiki, Liu Yu tidak akan lagi memiliki kekurangan sedikit pun, kekuatannya sendiri akan memiliki promosi yang lebih besar. Terima kasih banyak, kebaikan hari ini tidak akan pernah terlupakan. Liu Yu berkata dengan hormat. Kemudian, Liu Yu menemukan bahwa tubuh setengah baya itu menjadi sangat ilusif, beberapa khawatir dan berkata, "Tuan, Anda." "Haha, tugasku telah selesai, dan hantu ini akan segera menghilang. Selain itu, jika kau bisa menjadi Raja Wu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu lagi." Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum bahwa dia sangat puas telah menemukan pewaris sebelum hantu itu menghilang. Liu Yu mengangguk.
Karena pihak lain masih ada di sana, masih ada kesempatan untuk bertemu. Dia hanya berterima kasih kepada pihak lain dan membuatnya enggan untuk menyerah. Melihat Liu Yu seperti ini, Pak Jianzun semakin puas dan berkata, karena kau telah menerima warisanku, itu adalah setengah dari muridku. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin kau tidak memberiku upacara pemujaan guru? Dunia kecilku akan segera runtuh. Masih ada beberapa batu roh yang tersisa untukku menjalankan susunan. Aku akan memberikannya kepadamu. Dengan itu, Master Bajian melemparkan cincin penyimpanan ke Liu Yu. Mata Liu Yu berbinar, tingkat cincin itu jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan ruangnya pasti tidak kecil. Benar saja, Liu Yu menemukan bahwa ruang cincin itu lebih dari 10 kali lipat dari cincin aslinya. Jika Anda perhatikan lebih saksama, ada semua batu roh kelas menengah, termasuk beberapa batu roh kelas atas. Tampaknya ada puluhan ribu batu roh kelas menengah, yang setara dengan jutaan batu roh kelas bawah. Tiba-tiba, dari mengkhawatirkan materi untuk mengolah formula sihir Jiushuan hingga menjadi jutawan, Liu Yu merasa pusing. Melihat ini, Pak Jianzun tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Namun, dapat dimengerti bahwa Liu Yu tiba-tiba mendapatkan begitu banyak batu roh karena kekuatannya saat ini. Yah, dunia kecil ini akan runtuh. Keluar dari sini. Setelah itu, Liu Yu menghilang dengan lambaian tangannya, dan orang-orang setengah baya juga perlahan menghilang. Ketika Liu Yu kembali, dia sudah muncul di luar gua, dan semua yang ada di dalamnya telah sepenuhnya menghilang. Dunia kecil itu runtuh, semua yang ada di dalamnya tidak dapat ditinggalkan. Dengan desahan di dalam hatinya, Liu Yu membuat keputusan di dalam hatinya, Guru, jangan khawatir, saya akan datang ke daratan Tiongkok suatu hari nanti, dan kita akan bertemu satu sama lain suatu hari nanti, dan kemudian saya akan dengan sungguh-sungguh menyembah guru saya. Liu Yu, kamu sudah keluar. Sukses atau gagal, gagal itu bukan apa-apa. Lagi pula, bagaimanapun, gagal itu bukan apa-apa karena tidak ada kandidat yang berhasil. Xiao Feng, sang patriark, melihat ekspresi Liu Yulue yang putus asa dan langsung berpikir bahwa Liu Yu telah gagal. Dia tidak dapat menahan diri untuk menghiburnya. Ekspresi Liu Yu sedikit aneh. Namun, tidak bisakah kamu memberitahu saya tentang warisan Bajian Sun? Jika tidak, jika bocor, mereka yang menginginkan warisan Bajian Master tidak dapat mengatasinya. Bagaimanapun, warisan pendekar pedang adalah godaan besar bahkan bagi Raja Wu. Melihat Liu Yu tidak berbicara, ada beberapa tetua kaisar emas merah yang ragu, yang tidak ragu lagi, juga berpikir bahwa Liu Yu telah gagal. Melihat ini, Liu Yu juga mengambil kesempatan untuk berkata, Tuan, Saudara Hongjin, saya telah keluar dari Sekte Liu Yun untuk beberapa waktu. Sudah waktunya untuk kembali ke Sekte. Sambil mengangguk, Xiao Feng berkata, sumber daya Guiyuan Zong kami terbatas, sungguh tidak cocok bagimu untuk tetap tinggal di Guiyuan Zong. Tetap tinggal di Guiyuan Zong hanya akan membatasi perkembanganmu. Saudara Liu Yu, awalnya aku berencana untuk pergi ke Sekte Liu Yun bersamamu. Lagi pula, sekarang aku juga tetua Sekte Liu Yun. Namun, kupikir kau begitu bersemangat untuk pergi, jadi aku tidak akan meninggalkanmu. Melihat Liu Yu pergi dengan tergesa-gesa, Hongjin berpikir bahwa dia belum mendapat kesempatan untuk pergi. Dia ingin pergi lebih awal. Karena itu, dia tidak ingin pergi bersama Liu Yu. Liu Yu mengangguk. Dia tidak ingin bersama Hongjin. Dia punya banyak rahasia, tetapi sekarang dia punya cukup batu roh. Dia berencana untuk membeli bahan-bahan untuk formula sihir Jiushuan tingkat pertama. Liu Yu sangat tertarik pada metode kultivasi yang diberikan kepadanya oleh Master Pedang. Itu adalah keterampilan tingkat prefektur. Seluruh tanah Beiming mungkin tidak memiliki keterampilan tingkat prefektur. Terlebih lagi, jurus ini diciptakan oleh ahli ilmu pedang. Penjelasan dan pemahaman tentang jurus ini juga memungkinkan Liu Yu untuk mempelajarinya dengan cepat. Pada saat yang sama, Liu Yu juga tahu bahwa alasan mengapa ahli pedang tidak memiliki saingan di seluruh benua Beiming adalah karena ia berlatih kungfu, dan alasan mengapa ahli pedang menuntut begitu banyak dari penggantinya adalah karena kultivasi kungfu ini sangat tinggi. Ini karena sebelum Wuling, tidak ada perbedaan besar antara jurus ini dengan jurus lainnya. Hanya saja kekuatan Zenyuan sedikit lebih murni dan lebih kuat, tetapi ketika menyangkut Wuling, ia langsung memadatkan 10 ramuan emas. Seperti yang kita semua tahu, di ranah Wuling,
hanya satu ramuan emas yang dapat dipadatkan. Namun, formula mendominasi ahli pedang adalah memadatkan 10. Secara alami, tubuh yang dibutuhkan sangat kuat. Jika tidak, saya khawatir tubuh akan runtuh sebelum ramuan emas selesai. Tentu saja, kekuatan fisik saja tidak cukup, tetapi juga jiwa dan kendali Zenyuan. Kalau tidak mudah untuk mengendalikan 10 pil emas sekaligus. Liu Yu bahkan berspekulasi bahwa orang yang meninggalkan versi sederhana dari formula sihir 9 putaran menjadi begitu banyak langkah di lapisan pertama formula sihir Jiushuan adalah ahli pedang. Dia berharap seseorang dapat berhasil dalam latihan dan mewarisinya. Sayangnya, tidak ada yang mau berlatih dan membuatnya jelas. Jika aku dapat berlatih formula yang mendominasi ini, aku dapat dengan mudah menghancurkan level yang sama bahkan jika aku tidak mengandalkan keterampilan seni bela diri dan indera pedangku yang kuat. Zenyuan yang kuat saja akan membuat lawanku tidak dapat melawan. Liu Yu memikirkannya, jadi dia sangat bersemangat, dan langkah bergegas ke kota besar di depannya menjadi semakin cepat. Kota Yunfeng adalah kota besar dengan populasi hampir 10 juta, di antaranya ada seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak sekte seni bela diri. Kota ini dibangun oleh beberapa sekte negara jin untuk memfasilitasi perdagangan lebih banyak seni bela diri. Di antara mereka, penguasa kota-kota Yunfeng dan orang-orang dari semua keluarga besar hampir semuanya berasal dari 5 sekte utama. Bahkan kepala kota dan orang-orang dari 5 sekte utama pun bergantian. Tentu saja, tidak perlu banyak bicara tentang keuntungannya. Jika Liu Yu pergi ke kota, ia harus membayar batu spiritual. Dapat dilihat bahwa pendapatan pajak dari memasuki kota setiap hari dapat membuat orang-orang di 5 sekte utama mendapatkan banyak uang. Liu Yu pernah memasuki kota sebesar itu, tetapi ia tidak berhenti untuk berjalan menuju toko obat terdekat. Dibandingkan dengan kemakmuran kota, Liu Yu lebih peduli dengan kekuatannya sendiri. Melihat Liu Yu memasuki tokonya sendiri, penjaga toko obat itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat bahwa orang yang dapat memiliki 9 tingkat seni bela diri pada usia 17 atau 18 tahun pastilah orang dari 5 sekte utama. Tamu saya, apa yang ingin Anda beli? Penjaga toko itu menyambut Liu Yu dengan hangat. Orang-orang dari 5 sekolah utama, terutama murid-murid berbakat, semuanya adalah pelanggan besar. Setelah memeriksa selama seminggu, Liu Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Toko ini besar di kota Yunfeng. Dia seharusnya dapat menemukan semua ramuan yang dia butuhkan. Tanpa banyak bicara, Liu Yu langsung mengeluarkan daftar lapisan pertama dari formula sihir 9 putaran dan berkata, "Penjaga toko, berikan saya salah satu ramuan yang tertulis di atasnya." Wajah penjaga toko berubah ketika dia mengambilnya. Ramuan di atasnya cukup untuk menghancurkan banyak kekayaan Wuling. Selain itu, dia telah menjadi penjaga toko selama bertahun-tahun, dan secara alami tahu bahwa ramuan ini digunakan untuk mengolah formula sihir 9 putaran. Melihat perubahan ekspresi pemilik toko, Liu Yu mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa, kamu tidak bisa menemukan semuanya?" Wajah pemilik toko itu kembali tenang dan berkata, "Bagaimana mungkin, bahkan jika aku ingin membeli bahan obat untuk formula sihir Jiushuan tingkat kedua, aku dapat menemukannya. Tetapi aku heran mengapa aku memilih untuk mempraktikkannya." Liu Yu mengangguk, "Itu bagus. Kamu harus segera menyiapkannya untukku. Ingat, semua jenis obat harus yang terbaik. Mengenai batu roh, itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu akan siap dalam 1 menit." Pemilik toko telah menganggap Liu Yu sebagai salah satu dari 5 sekte utama. Dia tidak berani mengabaikannya dengan segera mempersiapkannya. Tak lama kemudian, penjaga toko keluar sambil membawa cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Liu Yu dan berkata, "Xiao You, lihatlah. Apakah kamu puas dengan bahan obat yang kami siapkan?" Indra ketuhanan Liu Yu masuk dan menemukan bahwa semua jenis bahan obat itu benar-benar bagus. Dia mengangguk puas dan bertanya, "Berapa banyak batu roh yang ada?" Penjaga toko itu langsung berkata sambil tersenyum, "Kami membutuhkan total 91.500 batu roh. Jika kamu mengurus bisnis kami seperti ini, kamu tidak perlu membayar sisanya. Kamu hanya membutuhkan 91.000 batu roh." Liu Yu mengangguk, mengetahui bahwa pihak lain sengaja mengatakan kembalian, dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kembalian itu, hanya untuk memberitahu dirinya sendiri bahwa dia telah memperoleh keuntungan besar dan berharap dia akan datang ke sini untuk membeli barang-barang lain kali. Dia tidak banyak bicara saat ini, tetapi menyerahkan banyak lingxi kepada pihak lain.
Melihat bahwa semua yang diberikan Liu Yu adalah batu roh kelas menengah, mata pemilik toko itu berbinar, dan hatinya semakin yakin bahwa dukungan Liu Yu tidak sedikit di antara 5 sekte besar. Kalau tidak, master seni bela diri mana yang mau memberikan batu roh berharga sesuka hati alih-alih berlatih sendiri? Silakan pergi, tamuku. Silakan datang lagi lain kali. Dalam sambutan hangat pemilik toko ini, Liu Yu segera meninggalkan toko obat. Begitu dia mendapatkan ramuan ini, Liu Yu tidak sabar untuk membuat formula sihir 9 putaran pertama. Tanpa ragu, dia menemukan sebuah penginapan dan tinggal di sana. Di kota Yunfeng, perkelahian dilarang, dan ada banyak orang kuat Wuzong yang berlatih di kota itu. Mereka tidak perlu khawatir diganggu oleh orang lain. Liu Yu dengan cepat memasukkan obat ke dalam tong sesuai dengan formula sihir 9 putaran. Setelah khasiatnya benar-benar terstimulasi, Liu Yu segera pergi ke tong. Sakit. Setelah memasuki tong, Liu Yu merasa sedikit dingin pada awalnya, dan kemudian ada rasa sakit yang tak berujung. Namun, tekad Liu Yu tidak seperti dulu lagi. Selain itu, dia telah dibaptis dengan tekad tubuh dan jiwa ketika dia lulus ujian Bajian Zun sebelumnya. Tetapi rasa sakit saat ini membuat Liu Yu tetap bertahan. Menjaga kejelasan Ling Tai, formula sihir Liu Yu Jiu berjalan dengan gila-gilaan. Dia merasa bahwa tubuh dan organ-organnya diperkuat tanpa batas. Selain itu, seluruh otot dan organ tubuhnya tampaknya sedang dalam proses robek dan bergeser. Liu Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa konstitusinya tampaknya berubah, menuju tubuh suci 9 putaran yang dia impikan dan dapat menggandakan kekuatan bertarungnya. Pada saat tertentu, Liu Yu keluar langsung ke atas air. Otot-ototnya penuh dengan kekuatan. Dia sedikit menggoyangkan tinjunya dan merasa bahwa dia dapat dengan mudah merencanakan segalanya. Tubuh fisik Liu Yu, yang sebanding dengan tubuh fisik Wuling yang kuat, sangat meningkatkan kekuatannya. Formula sihir 9 putaran berjalan. Tiba-tiba, cahaya hitam dan emas Liu Yu mengalir di sekelilingnya. Dia jelas merasa bahwa kekuatan tempurnya telah berlipat ganda. Saya khawatir jika Liu Yu tidak tahan dengan tinjunya, dia akan hancur menjadi busa daging. Jika Liu Yu menggunakan semua kekuatannya, akan ada sedikit lawan. Setelah menghentikan operasi formula sihir 9 putaran, otot-otot Liu Yu hampir meledak secara bertahap tidak aktif. Liu Yu sekali lagi menjadi seperti orang biasa. Siapa yang bisa melihat bahwa dia adalah kultivasi fisik? Batu 90.000 itu sepadan dengan uangnya. Liu Yu sangat puas dengan hasil latihan ini. Saat ini, dia akhirnya berhasil dalam kultivasi level pertama formula sihir 9 putaran. Namun, itu tidak terlalu stabil. Saat ini, Liu Yu sama sekali tidak ragu-ragu. Dia memegang sepotong batu roh berkualitas tinggi di masing-masing tangan dan mulai berlatih untuk mengkonsolidasikan tubuh suci 9 putarannya yang tidak stabil. Liu Yu berhasil di putaran pertama. Sebelum putaran kedua, tidak peduli di tengah atau akhir putaran pertama, selama energinya cukup, Liu Yu secara alami akan berhasil dalam kultivasi. Namun, jumlah energi yang dibutuhkan sulit dihitung. Ini juga alasan mengapa putaran pertama sangat sulit dan putaran kedua tidak pernah terdengar. Segera, Liu Yu melihat tirani tubuh suci 9 putaran. Secara umum, bahkan jika itu Wuling, butuh 1 hari untuk menyerap sepotong batu roh kualitas sedang saat berlatih, dan juga butuh waktu untuk beristirahat. Namun, hanya butuh 1 jam bagi batu itu untuk diserap. Liu Yu merasa tubuhnya lapar dan haus. Saat ini, Liu Yu merasa tubuhnya haus akan energi. Aku akan melihat seberapa banyak yang bisa kamu serap. Sekarang Liu Yukai begitu tebal sehingga dia tidak memiliki rasa urgensi untuk kekurangan batu spiritual. Sekali lagi, dia berlatih 2 batu roh dengan 1 tangan. Dengan batu roh yang berubah menjadi bubuk, akhirnya, Liu Yu merasa bahwa dahaga energi tubuhnya tidak begitu besar, dan Liu Yu tidak mengeluarkan batu roh untuk berlatih. Ketika dia melihat bubuk batu roh, Liu Yu tidak bisa menahan tawa getir. Dia menghabiskan lebih dari 400 buah batu roh berkualitas tinggi hanya untuk mengkonsolidasikan kondisi fisiknya yang ada. Jika diubah menjadi batu roh yang lebih rendah, itu akan menjadi puluhan ribu batu roh. Liu Yu sekali lagi memiliki pemahaman yang mendalam tentang kesulitan dari jurus sihir 9 putaran. Jurus sihir 9 putaran ini bukan hanya jurus pemurnian tubuh pertama di daratan Tiongkok, tetapi juga jurus pembakaran uang pertama. Setiap putaran, setiap langkah, batu roh yang dibutuhkan akan sangat besar.
Sulit bagi tubuh untuk membuat kemajuan dalam waktu singkat, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam 3 atau 2 hari untuk meningkatkan dharma. Saya telah lama meninggalkan sekte, jadi saya harus kembali ke sekte sesegera mungkin. Setelah menghitung waktu, Liu Yu menemukan bahwa dia telah keluar selama hampir sebulan, dan 1 bulan adalah batas waktu sekte Liu Yun untuk para murid dalam. Kecuali ada alasan khusus, dia tidak dapat meninggalkan sekte selama lebih dari 1 bulan. Keluar dari kota, Liu Yu langsung menuju ke arah Liu Yunzong. Dengan peningkatan kultivasi, kecepatan perjalanannya secara alami meningkat. Meskipun dia tidak melakukan perjalanan khusus, hanya butuh 1 hari untuk sampai ke gerbang Gunung Liu Yunzong. Nak, keluar dari sini. Tepat saat Liu Yu hendak melangkah masuk ke dalam sekte, seekor monster mirip harimau dengan sisik di tubuhnya sedang menungganginya di belakangnya. Dia dicambuk oleh seorang wanita muda berpakaian merah dan bergegas ke Liu Yu. Wanita berpakaian merah itu juga menenggak minuman keras dari Liu Yu. Melihat harimau itu, Liu Yu merasa bahwa monster itu sebanding dengan master tingkat 8, tetapi pria di punggungnya hanya memiliki prestasi master tingkat 7. Jelas bahwa dia tidak tertangkap oleh dirinya sendiri. Seseorang pasti telah membantunya, dan wanita itu berani seperti ini di pintu gerbang leluhur, pasti dukungannya tidak sedikit. Saat ini, Liu Yu tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia minggir. Tanpa diduga, wanita berpakaian merah itu berhenti di depan Liu Yu dan berkata dengan marah, "Nak, bukankah aku sudah membiarkanmu menyingkir sejak lama? Bagaimana bisa butuh waktu begitu lama untuk menyingkir? Gerbangnya begitu lebar, mengapa kamu harus pergi ke tempatku?" Untuk wanita yang sombong dan mendominasi seperti itu, meskipun cantik, tetapi Liu Yu tidak sedikit pun berpihak, segera membalas wanita berbaju merah itu tercengang. Di sekte Liu Yun, dengan kecantikan dan latar belakang identitasnya, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Setiap kali, ketika dia memarahi orang lain, yang bukan merupakan ekspresi tunduk dan takut, penampilan Liu Yu membuatnya marah. "Adik seperguruan Yu Nyao, siapa yang menindasmu? Biarkan kakak seperguruan menghukumnya dengan keras." Saat itu, suara seorang pria terdengar. Mendengar ini, wanita berbaju merah itu sangat gembira dan menatap Liu Yu. Ketika Liu Yu mendengar suara ini, dia tercengang. Kemudian dia melihat mata wanita berbaju merah yang sombong. Dia tidak bisa tidak menjadi tertarik. Dia tahu bahwa ada permainan yang bagus untuk ditonton. "Kakak seperguruan Wang Xizong, itu dia. Dia bahkan menindasku. Kamu harus membelaku." Melihat orang itu datang, wanita berbaju merah itu segera bertindak genit. Memang benar bahwa Wang Xizong, yang dikalahkan oleh murid-murid dalamnya dari kultivasi 7 karakter sekte Epi, kehilangan banyak muka. Namun, kultivasi Wang Xizong sekarang bukanlah kultivasi 8 karakter, melainkan kultivasi 9 karakter. Tidak heran wanita berbaju merah bernama Yun Yao begitu percaya diri pada Wang Xizong. Wang Xizong menepuk dadanya dan meyakinkan, "Adik seperguruan Yun Yao, jangan khawatir, ada yang berani menindasmu. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Hanya saja, kamu berjanji akan menemaniku untuk melaksanakan tugas. Aku tidak tahu apakah itu benar." "Tentu saja benar, tetapi kamu harus menghadapinya dengan sangat keras sehingga aku merasa puas." "Begitu, suasana hatiku membaik, aku tentu saja setuju," kata Yun Yao langsung. Wang Xizong tidak menatap Liu Yu dari awal hingga akhir. Dia hanya berbicara dengan Yun Yao. Sampai Yun Yao menyetujui permintaannya, dia fokus pada Liu Yu. Namun, melihat tatapan ini, senyum asli Wang Xizong membeku. Terlebih lagi, Wang Xizong juga menemukan bahwa Liu Yu sedang menatapnya dengan ekspresi tertarik saat ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wang Xizong tidak berani maju. Kekuatan Liu Yu jelas baginya. "Kakak seperguruan Wang, ada apa denganmu? Jangan terburu-buru, cepatlah. Aku ingin melihatnya menjadi kepala babi. Pasti sangat cantik." Yu Nyao berkata dengan penuh semangat kepada Wang Xizong. Saat ini, dia tampaknya telah menjadi iblis kecil, tetapi dia tidak menyadarinya. Keringat dingin Wang Xizong keluar. Wang Xizong merasa getir, tetapi Liu Yu tidak berbicara, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Akhirnya, Liu Yu berkata, "Aku mendengar bahwa kamu akan memukulku. Aku tidak tahu apakah itu benar. Aku benar-benar gatal. Aku ingin dipukuli." Wang Xizong tergagap dan berkata sambil tersenyum, "Kakak seperguruan bercanda. Aku tidak berani." "Baiklah,
Kalau begitu aku akan pergi. Liu Yu menepuk bahu Wang Xizong dan berjalan menuju klan Liu Yun. Ketika dia datang ke Yu Nyao, seorang wanita berbaju merah, dia juga menunjukkan senyuman. Tiba-tiba, Yu Nyao sangat marah hingga giginya gatal. Sayang sekali dia dihentikan oleh Wang Xizong. Kakak senior Wang Xizong, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi seperti ini? Tidakkah kamu takut aku marah? Yun Yao marah dan bertanya. Wang Xizong berkata dengan getir, aku bukan lawannya, jauh dari lawannya. Aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh pintu bagian dalam yang menjadi musuhnya. Bagaimana mungkin? Aku belum melihat murid-murid dalam yang kuat di seluruh gerbang bagian dalam. Bisakah dia begitu kuat? Yu Nyao tampak tidak percaya, dan jelas merasa bahwa Wang Xizong pasti bersikap asal-asalan. Wang Xizong menjelaskan, adik perempuan, saat keluar untuk mencari tunggangan, Liu Yu seperti komet. Ia tiba-tiba bangkit dan tak terhentikan. Apakah kau ingat bahwa Sekte Epi datang untuk bersaing dengan murid-murid inti dan murid-murid inti setahun sekali? Yu Nyao menunjukkan sedikit kerumitan. Ia sangat marah dengan klan Epi, jauh lebih dari Liu Yu. Ia kebetulan pergi mencari tunggangan yang cocok saat itu. Sebagian besar alasannya adalah ia tidak ingin melihat wajah-wajah sombong orang-orang di Sekte Epi. Melihat hal ini, Wang Xizong melanjutkan, pada saat itu, semua murid inti Sekte Liu Yun ditindas oleh murid inti Sekte Pedang-Pedang. Liu Yu lah yang mengalahkan semua murid Sekte Pedang. Pada saat itu, aku akan menjadi yang pertama dan Liu Yu yang kedua di seluruh pintu bagian dalam. Kata Yu Nyao dengan wajah. Apa logika keruntuhan Wang Xizong? Namun, Wang Xizong tidak berani pergi ke air berlumpur ini. Liu Yu adalah orang yang berbakat, dan klan harus sangat mementingkannya. Yu Nyao memiliki latar belakang yang dalam, jadi tidak perlu khawatir tentang kemarahan Liu Yu padanya. Namun, begitu dia dimasukkan ke dalamnya, dia mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya, dan mungkin dia akan hancur total. Untuk sementara, aku khawatir ketika kau kembali ke kediaman Luo Liu Yu, aku khawatir kau akan berterima kasih padamu ketika kau kembali ke kediaman. Liu Yu melambaikan tangannya dan berkata, kita adalah teman. Saling membantu adalah hal yang benar. Namun, kau telah membuat kemajuan yang besar. Kau telah mencapai puncak kelas 6 ahli bela diri. Dalam waktu singkat, Liu Yu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ketika Luo Fu melihat Liu Yu berbicara tentang kultivasinya, dia juga menunjukkan senyuman dan berkata, itu semua berkatmu. Kau telah mengangkat alismu untukku dan ayahku. Kau telah mendapatkan perhatian kakekku dan memberiku beberapa pil untuk meningkatkan kultivasiku. Hanya dengan cara ini aku dapat berlatih dengan cepat. Karena ahli Wuzong belum membuat kemajuan, terlalu sulit bagi Luo Fu untuk membuat kemajuan. Namun, Liu Yu juga tahu bahwa ini bukan hanya alasannya sendiri, tetapi juga alasan Luo Fu. Tekad Luo Fu yang kuat membuat Luo Gen melihat potensi Luo Fu. Ngomong-ngomong, aku masih punya beberapa batu roh di sini. Kamu bisa membawanya untuk berlatih. Setelah itu, Liu Yu mengeluarkan 300 batu roh kualitas sedang dan memberikannya kepada masing-masing orang. Luo Fu menatap batu roh di tangan Liu Yu dan berseru, batu roh kelas menengah. Lin Yifan dan Murong Sue sama-sama matanya berbinar. Batu roh itu adalah batu roh kualitas sedang. Batu itu sangat berharga bagi mereka yang kuat dalam seni bela diri. Bagi mereka yang kuat dalam Wuzong, batu itu juga sangat berguna dalam latihan. Bagi master seni bela diri seperti Luo Fu, meskipun energi di dalamnya terlalu murni dan luas, batu itu dapat menyerap paling banyak 1 atau 2 jam sehari, dan 1 potong dapat diserap dalam sebulan. Namun, efeknya tidak pasti berapa kali lebih baik daripada menggunakan batu roh. 100 potong batu roh kualitas sedang ini adalah 10.000 potong batu roh kualitas rendah. Batu-batu itu cukup untuk 3 orang berlatih seni bela diri. Ketiganya tidak tahu harus berkata apa. Liu Yu terlalu boros. Godaan yang begitu besar, ketiga orang itu tidak tahu bagaimana menolaknya. Dengan batu roh ini, kecepatan kultivasi mereka setidaknya dapat berlipat ganda. Sungguh kesempatan yang sangat besar. Liu Yu sekarang adalah master seni bela diri tingkat 9, dan tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada keterampilan seni bela dirinya. Tentu saja, tidak ada masalah dalam mengajari ketiga orang itu. Terutama dalam hal pemahaman teknik pedang, mereka berada di luar jangkauan mereka. Selain itu, Liu Yu juga memiliki banyak pengalaman dalam berlatih seni bela diri.
Ia menunjukkan bahwa mereka bertiga tidak mengalami kesulitan. Mereka semua belajar banyak dari Liu Yu, dan mereka tidak pergi dengan puas sampai malam. Keesokan paginya, begitu Liu Yu membuka pintu, dia terkejut. Dang, ada apa? Apa kamu terkejut? Saat ini, berdiri di gerbang Liu Yu, itu adalah wanita nakal dan keras kepala berpakaian merah Yu Nyao yang bertemu di depan Liu Yunzong kemarin. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena kesan pertama, Liu Yu sama sekali tidak menyukai Yu Nyao. Yu Nyao tampaknya sama sekali tidak menyadari ketidaksenangan Liu Yu. Dia dengan puas berkata, aku di sini untuk membiarkanmu jatuh dalam rok delimaku. Maaf, tapi aku tidak tertarik pada wanita sepertimu, yang nakal dan tidak menentu. Liu Yu mengusap bibirnya dan berkata tanpa ampun. Namun Yu Nyao sama sekali tidak menyukainya. Dia berkata dengan genit, oh, orang-orang ini bisa mengubah mereka. Ngomong-ngomong, tipe apa yang kamu suka, aku akan menjadi tipe apa di masa depan. Liu Yu berkata dengan ringan, aku suka wanita yang penurut, lihat penampilanmu, tidak mungkin melakukannya. Siapa yang mengatakan itu, aku yang paling penurut. Yun Yao segera membalas, benarkah? Liu Yu tampak curiga. Yun Yao mengangkat dadanya yang penuh dan mendatangi Liu Yu dan berkata, tentu saja. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang wanita. Liu Yu menundukkan kepalanya sedikit, wajah Yu Nyao yang tanpa cacat membuat Liu Yu diam-diam berkata bahwa selain temperamennya yang buruk, Yu Nyao memang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang sedang kupikirkan? Hati Liu Yu terguncang. Ia segera menyingkirkan Suanyi dari benaknya dan berkata kepada Yu Nyao, kalau begitu, aku harap kau segera pergi. Kau patuh atau tidak? Ini, Yu Nyao tidak menyangka Liu Yu memiliki pikiran yang buruk. Akibatnya, entah ia berkata pergi atau tidak, itu tidak baik untuknya. Namun, gelar penyihir Yu Nyao tidak tertutupi, keras tidak bisa lunak. Kakak seperguruan Liu Yu, tolong beri aku kesempatan untuk tinggal bersamamu. Aku berjanji tidak akan mengganggumu. Yu Nyao memercikkan Jiaolai, suara Jiaodi membuat Liu Yu merasa sedikit kewalahan. Tepat ketika Liu Yu tidak ada hubungannya dengan itu, ia tiba-tiba mencerahkan matanya dan berkata dengan suara keras kepada Murong Sue yang melewati pintunya, kakak seperguruan Murong, ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Murong Sue telah berencana untuk pergi ke Paviliun Sutra untuk membaca buku. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Yu, ia datang ke kediaman Liu Yu. Siapa dia? Ketika melihat seorang wanita yang kecantikannya tidak kalah dengan dirinya dan temperamennya lebih baik darinya, Yu Nyao tiba-tiba dipenuhi dengan permusuhan. Liu Yu tidak berbicara, tetapi berkata kepada Murong Sue, kakak senior, ini adalah adik senior baruku Yu Nyao. Kurasa dia pasti bisa berbicara denganmu dengan sangat baik. Oh, Murong Sue sedikit curiga, dan kemudian dia melihat mulut Yu Nyao. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia mengangguk kepada Yu Nyao dan memperkenalkan dirinya. Yun Yao tidak menatap sedikit pun, menatap tajam ke arah Murong Sue, tidak berbicara. Murong Sue melihat ini, tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa. Liu Yu tidak mau melepaskan kesempatan ini. Dia berbicara dengan Murong Sue tentang latihannya dan kepulangannya ke Yuanzhong, yang membuat Yu Nyao benar-benar terdiam. Awalnya, Yu Nyao bisa menahannya dan siap untuk bergabung dalam diskusi, tetapi itu adalah penemuan yang menyedihkan bahwa dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Yu Nyao keluar dan berteriak pada Liu Yu, Liu Yu. Aku benci kamu. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari keluar. Melihat ini, meskipun Liu Yu merasa kasihan, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Adik seperguruan, itu bukan urusanku sekarang. Bisakah aku kembali? Melihat Yu Nyao telah pergi, Murong Sue tidak terus bekerja sama dengan Liu Yu. Liu Yu tersenyum masam, kali ini, biarkan Murong Sue menjadi tameng, aku khawatir kakak seperguruan akan sangat marah. Melihat Murong Sue dengan senyum pahit, Liu Yu berkata, kakak seperguruan, aku minta maaf. Aku benar-benar terjerat oleh Yu Nyao. Aku tidak bisa menahannya. Yang lain Yu Nyao menginginkan kekuatan dan penampilan, dan tampaknya ada tetua yang dapat mendukungnya di Liu Yunzhong. Pasti baik bagimu untuk bersamanya. Nada bicara Murong Sue semakin dingin. Namun, Liu Yu sepertinya mencium bau cuka yang kuat di dalamnya, yang membuat Liu Yu tercengang. Apakah dia menyukai dirinya sendiri? Sepanjang waktu,
Liu Yu menganggap Murong Sue sebagai saudari sepelatihan yang misterius, karena dia tidak dapat menebak satu sama lain. Liu Yu memiliki perasaan menentang Murong Sue di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Liu Yu tiba-tiba menemukan bahwa dia peduli dengan saudari sepelatihan ini sepanjang waktu. Di suatu tempat di hatinya, dia memiliki tempat untuk Murong Sue. Liu Yu menatap Murong Sue dengan tergesa-gesa, tetapi aromanya sangat halus. Murong Sue berangsur-angsur menghilang, yang membuat Liu Yu merasa kehilangan. Dalam beberapa hari berikutnya, Yu Nyao tidak mengganggunya lagi, dan Liu Yu malu untuk pergi ke Murong Sue. Sejak Luo Fu kembali ke Sekte Liu Yun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Lin Yifan secara alami tidak perlu banyak bicara tentang hal itu, yang membuat Liu Yuqing bersih selama beberapa hari. Sayangnya, akhir-akhir ini, senyum dan ketidakpedulian Murong Sue terlintas di benaknya dari waktu ke waktu, yang membuat Liu Yu dalam keadaan buruk. Bahkan alam roh bela diri yang ingin ditembusnya hanya bisa ditekan. Liu Yu tidak berani menerobos dalam situasi ini, jika tidak, kemungkinan masuk ke iblis sangat mengerikan. Tidak peduli apa, aku harus mencari tahu apakah kakak perempuanku menyukaiku atau tidak. Jika aku tidak tahu, aku benar-benar tidak bisa tenang untuk berlatih. Bertekad dalam hatinya, seluruh hati Liu Yu tenang dan pergi ke kediaman Murong Sue. Pada hari kerja, aku tidak merasakan apapun saat memasuki kediaman Murong Sue. Saat ini, Liu Yu merasa sangat gugup. Pada saat yang sama, Murong Sue tinggal di kamar dan meratap, sepertinya adik seperguruan Liu Yu benar-benar tidak memilikiku sama sekali. Kalau tidak akan lama lagi, dan dia tidak pernah datang kepadaku lagi. Murong Sue dengan jelas, kata-katanya hari itu begitu jelas, tetapi Liu Yu tidak menunjukkan sedikit pun, tentu saja tidak menyukainya. Sekarang dia kecewa dan menyesal. Dia menyesal bahwa dia terlalu sembrono dan bahkan mungkin bukan teman. Pada saat itu, kita akan merasa sangat malu. Kakak seperguruan, ambil napas dalam-dalam, Liu Yu berteriak. Seluruh orang Murong Sue tidak bisa menahan keterkejutan, perlahan berbalik, menemukan bahwa Liu Yu tidak tahu kapan telah pergi ke tubuhnya. Liu Yu menatap Murong Sue dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, karena kamu marah hari itu, aku merasa bahwa di dalam hatiku, kamu telah menempati posisi yang sangat penting bagiku. Di dalam hatiku, aku tidak bisa melepaskanmu. Murong Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak bertahan, dan kemudian jatuh ke dalam ekstasi. Matanya redup karena air mata dan berkata, begitu juga aku. Selama ini, aku hanya berpikir bahwa kita berasal dari sekte yang sama. Meskipun kita memiliki banyak kesempatan untuk bergaul satu sama lain, aku tidak pernah memikirkan aspek ini. Sampai aku melihatmu dan Yu Nyao bersama, dan aku hanya menjadi perisai di antara kalian, aku berharap orang di sampingmu adalah aku. Kakak senior, adik junior, mereka berdua, duduk di pavilion untuk waktu yang lama, merasa puas. Dengan cara ini, kita masih harus berterima kasih kepada Yun Yao. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kita bisa mengenali hati kita dan bersatu? Memikirkan hal ini, Liu Yu tampak rumit. Murong Sue mengangguk dan berkata, aku juga merasa bahwa kamu terlalu berlebihan padanya hari itu. Kurasa kamu harus pergi dan meminta maaf padanya suatu hari nanti. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang sederhana, hanya manja. Hatinya tidak buruk. Liu Yu mengusap rambut Murong Sue dan mengangguk. Dia juga merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh hari itu. Bagaimanapun, pihak lain itu hanya nakal dan kekanak-kanakan. Dalam 3 hari terakhir, mereka berdua tenggelam dalam dunia mereka sendiri, berpegangan tangan dan saling berciuman, tetapi mereka tidak mengambil langkah terakhir. Keduanya adalah orang yang relatif konservatif. Mereka berdua berharap untuk memiliki pernikahan yang sempurna sebelum mereka menikah. Hari itu, Liu Yu akhirnya pergi mencari Yu Nyao atas desakan Murong Sue. Meskipun dia tidak tahu di mana Yu Nyao tinggal, Liu Yu tahu di mana Wang Xizong tinggal. Ketika dia menemukan Wang Xizong, Liu Yu bertanya langsung ke tempat tinggal Yu Nyao. Hal ini membuat Wang Xizong terlihat sedikit aneh. Apakah Yu Nyao benar-benar menaklukkan Liu Yu yang menurutnya lebih kuat dari iblis? Liu Yu tentu saja tidak tahu isi perut Wang Xizong, tetapi mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana? Kamu tidak tahu? Petik 2. Tentu saja tidak, kakak senior Liu Yu.
Saya khawatir hanya ada beberapa orang di gerbang dalam yang tidak tahu di mana dia tinggal atau siapa dia. Wang Xizong berkata sambil tersenyum pahit. Oh, ketertarikan Liu Yu segera muncul. Wang Xizong berkata, adik perempuan Yu Nyao tinggal di daerah tempat para murid inti berada. Aura di sana jauh lebih tinggi daripada di sini. Selain itu, ayah Yu Nyao adalah pemimpin sekte Liu Yun. Petik 2. Apa? Meskipun Liu Yu sedikit terkejut dengan kenyataan bahwa Yu Nyao tinggal di daerah para murid inti, dia menduga bahwa Yu Nyao tidak kecil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ayah Yu Nyao adalah patriark. Pikirkan tentang hal itu, Liu Yu merasa sangat takut. Sebagai pemimpin sekte Liu Yun, dia memegang kekuasaan hidup dan mati sekte besar seperti sekte Liu Yun. Jika Yu Nyao meledakkan sesuatu di tempat ayahnya, dia tidak akan hancur. Semakin lama, dia memutuskan untuk memiliki hubungan baik dengan Yu Nyao. Kalau tidak, saya khawatir banyak murid inti, bahkan murid Zhenzuan, bersedia membersihkan makanan mereka sendiri untuk membuat Yu Nyao bahagia. Liu Yu sangat yakin akan hal ini. Setelah mendapatkan alamat Yu Nyao dari Wang Xizong, Liu Yu pergi ke halaman tempat tinggal Yu Nyao. Semua murid inti ditempatkan di halaman, sedangkan murid dalam hanya memiliki satu kamar untuk satu kamar. Kediaman Yu Nyao jelas sangat bagus di antara para murid inti. Liu Yu datang ke halaman Yu Nyao dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang menjaga pintu. Dia pikir dia masih tidak tahu suasana hati Yu Nyao. Jika dia benar-benar marah, dia berencana untuk membersihkan dirinya sendiri. Tidak ada gunanya meminta maaf. Memikirkan hal ini, Liu Yu melihat sekeliling dengan hati yang bersalah dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun. Dalam sekejap, dia masuk ke halaman Yu Nyao. Tak lama kemudian dia mendapati Yu Nyao sedang duduk di rerumputan, dengan sesuatu di mulutnya. Liu Yu mendekat sedikit, dan kemudian dia mendengar, Liu Yu yang sudah mati, Liu Yu yang jahat, bagaimana bisa kau memperlakukan orang lain seperti ini? Aku tidak akan mencabik-cabikmu. Seperti yang dikatakan Yu Nyao, rumput di tangannya telah terkoyak-koyak, dan berserakan, yang membuat Liu Yu merasa kedinginan. Gadis ini juga bisa mengutuk orang. Dia mengutuk dirinya sendiri karena telah dicabik-cabik oleh orang lain. Meskipun aku benar-benar sudah keterlaluan, menurutku itu tidak terlalu berlebihan. Bagaimanapun, kita adalah saudara kandung dari sekolah yang sama. Pada saat ini, Liu Yu akhirnya berdiri. Mendengar seseorang berbicara, Yu Nyao terkejut. Seperti seekor kelinci, dia segera berdiri dan berkata, "Kenapa kamu datang ke rumahku dan masih tidak mengetuk? Jika aku tidak menyelinap diam-diam, bagaimana aku bisa tahu bahwa adik seperguruan Yu Nyao sangat membenciku dan ingin mencabik-cabikku?" Kata Liu Yu setengah bercanda. Yu Nyao mendengus, jelas sangat kesal. Liu Yu tiba-tiba masuk ke kediamannya. Melihat ini, aku pikir Yu Nyao juga sangat membantu dirinya sendiri, sehingga dia bisa berkumpul dengan kakak seperguruannya. Jadi Liu Yu juga sedikit merendahkan postur tubuhnya dan berkata, "Yah, aku memang keterlaluan hari itu. Aku minta maaf padamu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kau tahu kau keterlaluan hari itu. Jika aku punya banyak bibi dan nenek, aku pasti sudah meminta kakak seperguruan untuk berurusan denganmu." Yu Nyao berkata dengan nada surga terlebih dahulu, Lao Zi berkata dengan nada kedua. Melihat ini, Liu Yu mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Dia berpikir dalam hati, aku minta maaf padamu kali ini. Aku akan bersembunyi sejauh yang aku bisa. Jika aku tidak bisa memprovokasi ayahmu, tidak bisakah aku bersembunyi? Namun, Yun Yao jelas tidak semudah itu untuk diusir. Dia berkata, saya tidak semudah itu menerima permintaan maaf. Jika Anda benar-benar ingin meminta maaf, maka Anda harus memiliki cukup ketulusan benar-benar 1 inci. Liu Yu berpikir dalam hati, tetapi dia tidak peduli dan berkata, selama aku bisa melakukan sesuatu, itu tidak akan pernah menolak. Jangan khawatir, itu tidak sulit bagimu. Kamu bisa melakukannya. Semburan awan berkata, Liu Yao tidak tahu bagaimana tersenyum, tetapi 2 baris batu giok putih. 1 jam kemudian, Liu Yu keluar dari kediaman Yu Nyao. Apa yang ingin Yu Nyao lakukan sendiri jelas bagi Liu Yu. Ternyata dia dan Yu Nyao diharuskan untuk melakukan tugas bersama. Tugas ini dirilis bulan lalu. Selama periode ini, 3 murid inti pergi untuk melakukan tugas, tetapi mereka semua pergi. Ini segera menarik perhatian sekte dan meningkatkan koefisien kesulitan tugas. Namun, tugas ini tidak layak dipromosikan langsung ke murid inti untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu,
hadiah dari tugas ini integral merupakan godaan besar bagi semua murid inti. Meskipun Liu Yu tidak lagi khawatir tentang batu roh untuk saat ini, Liu Yu telah mulai mempersiapkan hari hujan. Dia tahu bahwa dia tampaknya sudah memiliki cukup batu roh sekarang. Namun, formula sihir 9 putaran yang dia kembangkan seperti lubang hitam yang tidak dapat diisi dengan cara apapun. Dia membutuhkan batu roh dan bahan terlalu banyak. Oleh karena itu, Liu Yu setuju untuk turun, dan setuju dengan Yun Yao. 3 hari kemudian, dia berangkat. Kembali ke kediamannya, Liu Yu memutuskan untuk segera menerobos prestasinya. Mengandalkan intuisinya, dia dapat merasakan bahwa tugas itu tidak sederhana. Tubuh Liu Yu telah sepenuhnya dikonsolidasikan dalam putaran pertama formula sihir 9 putaran. Dia benar-benar mampu mendukung kultivasi 10 ramuan emas. Liu Yu sangat percaya diri. Liu Yu mulai berlatih sesuai dengan formula kuat yang dia dapatkan dari Master Pedang. Kultivasi Liu Yu telah mencapai tingkat ke-9 Master Seni Bela Diri. Dia hanya perlu menghubungkan 2 lubang langit dan bumi, dan kemudian dia dapat mengalirkan lebih banyak aura langit dan bumi ke dalam tubuhnya, sehingga dapat memadatkan cairan Qi, dan memadatkan cairan menjadi Dan. Sambil memegang 2 potong batu roh kualitas sedang di kedua tangannya, Liu Yu mulai menyerap aura dengan gila-gilaan. Ketika Zhen Yuan di semua meridian dan lubang di seluruh tubuh terasa membengkak, hati Liu Yu bergerak dan mulai memobilisasi Zhen Yuan. Tiba-tiba, Zhen Yuan yang perkasa melonjak ke depan, dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya datang dari segala arah. Di bawah kendali kekuatan jiwa besar Liu Yu Qiang, ia memadat dan memadat lagi. Segera, ramuan emas pertama terbentuk dengan mudah. Melihat pembentukan ramuan emas pertama, hati Liu Yu sangat gembira, tetapi wajahnya tenang dan tak tertandingi. Ini yang pertama, ada 9 ramuan emas yang ingin dipadatkannya. Kondensasi ramuan emas ini hanya menghabiskan sekitar 30% dari Zhen Yuan Liu Yu. Liu Yu terus menyerap aura dari batu roh, tetapi dia selalu siap untuk memadatkan ramuan emas kedua. Simpul, Liu Yu minum banyak, kekuatan spiritual tak berujung ke dalam ladang, di bawah kendalinya, ramuan emas kedua, terbentuk perlahan lagi. Yang ketiga, keempat, ketujuh. Segera, Liu Yu memadatkan 7 ramuan emas. Meskipun Zhen Yuan yang terkumpul di ladang ramuan diisi ulang sepanjang waktu, hanya sekitar 50% dari mereka yang tersisa. Semangat Liu Yu juga sedikit turun, dan tubuhnya terasa sedikit bengkak. Namun, Liu Yu tidak peduli sama sekali. Dia berteriak, "Ikat lagi." Ramuan emas ke-8 terbentuk, dan Yu Yu bersinar. Begitu ramuan keluar, Liu Yu merasa bahwa seluruh ladang ramuannya sedikit bergetar, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya darah. Dengan 8 ramuan emas, serangan Liu Yu sedikit melambat dan mulai menyerap energi dari batu roh dengan gila-gilaan. Batu roh di tangannya hancur karena penyerapan gila Liu Yu. Liu Yu dengan cepat mengeluarkan 4 batu roh lagi dan menyerapnya dengan gila-gilaan. 1 jam kemudian, Zhen Yuan Liu Yu pulih menjadi 7.788. Kali ini, mata Liu Yu menjadi tegas. Energi Zhen Yuan terbagi menjadi 2 bagian di bawah kendalinya sendiri, dan mulai terkompresi dengan gila-gilaan. Dia benar-benar ingin memadatkan 2 ramuan emas terakhir pada saat yang sama. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga tubuh Liu Yu penuh dengan cahaya, menunjukkan dunia kemasan. 10 ramuan emas memancarkan kecemerlangan dan energi yang menyala-nyala, yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Aku ceroboh. Mata Liu Yu penuh dengan martabat, memadatkan ramuan emas. Awalnya, yang satu lebih sulit daripada yang lain, sementara keduanya membeku pada saat yang sama, kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Bagi Liu Yu saat ini, apakah itu kendali kekuatannya, atau kekuatan tubuh, sedikit enggan. Tiba-tiba, 2 ramuan emas terkumpul, dan itu adalah 2 yang terakhir. Meskipun mereka berhasil, kekuatan yang dahsyat membuat tubuh Liu Yu hampir mencapai batasnya, dan mulai tidak mampu menahan kekuatannya. Tidak, aku harus bertahan. Liu Yu yang menggigit ringan, telah mencapai langkah ini, dia tidak akan pernah menyerah. Ahli ilmu pedang dapat berhasil, dan aku akan dapat berhasil. Aku hampir mencapai batas yang dapat dicapai oleh seorang ahli bela diri, baik dalam tubuhku maupun dalam kemauanku. Bagaimana aku bisa gagal? Bagaimana aku bisa gagal? Aku, Liu Yu, ingin memadatkan 10 ramuan emas. Jika aku tidak menerobos, aku akan menjadi yang terkuat di antara Wuling. Liu Yu meraung dalam hatinya,
tetapi ada retakan samar di dagingnya. Darah merembes melalui pakaiannya. Pada saat kritis, formula sihir Liu Yujiu bekerja liar. Tiba-tiba, tubuh suci Zhou Xuan muncul. Meskipun fungsi utama dari tubuh suci 9 putaran adalah untuk menggandakan kekuatan tempurnya, masih ada sedikit peningkatan dalam kekuatan fisiknya. Liu Yu memanfaatkan kesempatan itu dan memadatkan ramuan emas dalam satu gerakan. Dia menjadi pemilik 10 ramuan emas, seperti ahli pedang. Liu Yu tidak berani bersantai. Saat ini, 10 ramuan emas di tubuhnya masih sedikit tidak stabil dan perlu dikonsolidasikan. Tubuh fisiknya hampir runtuh tadi, dan dia perlu dikonsolidasikan. Tidak sampai sehari kemudian seluruh tubuh Liu Yu dipulihkan ke 7.788 oleh pemulihan abnormal formula sihir 9 putaran, dan 10 ramuan emas hampir dikonsolidasikan setelah Liu Yu menyerap 10 batu roh. Ketika dia mencapai alam wuling, kecepatan Liu Yu dalam menyerap batu roh menjadi lebih dari 2 kali lipat. Hanya butuh waktu 1 jam untuk menyerap 10 batu roh. Sudah waktunya untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin, untuk menyingkirkan roh yang menggerus ini. Berpikir, Liu Yu keluar dari pintu, berkata kepada Murong Sue, dan kemudian pergi di depan mata Murong Sue. Melihat Liu Yu pergi, Murong Sue memutuskan, aku juga akan bekerja keras untuk berlatih, dan tidak akan pernah menyeretmu ke bawah dan menjadi beban bagimu.